Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video pembelajaran kimia. Di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang sel elektrolisis. Jadi di dalam materi besar sel elektrokimia, seperti yang sudah kita pelajari di beberapa pertemuan yang lalu, terbagi dua, yaitu ada sel volta dan sel elektrolisis. Nah, berarti sekarang kita sudah masuk ke penghujung dari materi sel elektrokimia. Kita masuk di bagian sel elektrolisis. Nah, apa bedanya dengan sel volta? Jika sel volta kemarin itu adalah reaksinya berlangsung spontan, maka di sel elektrolisis ini nanti reaksinya tidak spontan. Maka di dalam sel elektrolisis, maka nanti malah butuh arus listrik. Jadi di sini pengertian sel elektrolisis itu adalah perubahan dari energi listrik atau arus listrik diubah menjadi energi kimia atau reaksi redoks. Jadi kebalikannya, jika di sel volta kita belajar mencari berapa potensial sel yang dihasilkan, berapa volt yang listriknya dihasilkan, maka di elektrolisis ini nanti malah kebalikannya. Bagaimana reaksi kimia, reaksi redoks yang dihasilkan jika suatu larutan elektrolit itu nanti diberikan arus listrik. Maka sesuai dengan namanya elektrolisis. Elektrolisis itu artinya adalah penguraian suatu elektrolit oleh arus listrik. Nah, jadi begitu nanti terurai elektrolit itu nanti menjadi ion positif dan negatif, lalu apa yang terjadi selanjutnya? Itulah yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini. Nah, untuk diketahui bersama, dalam kehidupan sehari-hari, sel elektrolisis ini banyak digunakan untuk memperoleh logam-logam dari senyawanya, seperti untuk memperoleh logam aluminium, natrium, kalium, magnesium, mangan, dan kalsium. Juga digunakan pada pemurnian dan penyepuhan logam-logam, pembuatan natrium hidroksida dan gas klor dari natrium klorida. Nah, pada sel elektrolisis ini, rangkaiannya nanti juga tersusun dari elektroda-elektroda yang dicelupkan ke dalam suatu elektrolit. Nah, nanti elektrodanya akan dihubungkan dengan kutub negatif yang disebut katoda. Maka kita lihat bersama, ini dia rangkaiannya. Kita kenalan dulu dengan rangkaiannya. Sedikit berbeda dengan volta ya. Kalau volta wadahnya 2, kalau elektrolisis wadahnya cukup 1. Jadi tapi secara komponen penyusunnya sama-sama memiliki elektroda. Ini adalah elektrodanya yang batang silver ini. Ini adalah elektrodanya. Nah, elektroda nanti juga ada dua, yaitu ada yang bertindak sebagai kutub positif dan ada yang bertindak sebagai kutub negatif. Kutub positifnya dinamakan anoda, kutub negatifnya dinamakan katoda. Oke, diingat baik-baik. Ini kebalikan dari sel volta. Kalau sel volta kemarin, kalau kita lihat yang positif itu katoda, negatifnya anoda. Jadi ini kebalikannya. Nah, positif negatifnya ini nanti mengikuti posisi baterai. Kan baterai itu sendiri kalau kita lihat ada yang bertindak sebagai kutub positif dan negatif. Jadi di mana ada kabel yang menghubungkan kutub positif dari baterai ke batang elektroda, maka otomatis batang elektroda ini juga nanti bertindak menjadi kutub positif. Dinamakan anoda. Anoda itu berarti nanti mengalami oksidasi. Begitupun yang baterai negatif, maka kabel yang mengarah ke elektroda juga nanti akan menjadi negatif, dinamakan katoda. Di katoda tentu mengalami reduksi. Sampai di sini sama. Untuk memudahkan mengingat, berarti ingat aja kenapa gitu ya. Kenapa gitu ya. Katoda negatif, A-nya lupa. Kenapa? Katoda negatif, anoda positif. Oke, itu cara mengingatnya. Nah, yang mesti diingat bahwa berarti nanti di anoda akan terjadi reaksi oksidasi dan di katoda mengalami reaksi reduksi. Nah, siapa yang akan bereaksi? Ingat, elektroda itu kan tempat terjadinya reaksi. Nah, siapa yang bereaksi di katoda dan anoda? Inilah yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini. Nah, jadi sekarang kita akan lanjutkan langsung ke intinya. Jadi reaksi-reaksi yang akan terjadi di katoda nanti bisa kita lihat melalui tabel berikut. Ini adalah reaksi yang akan terjadi di katoda. Katoda tadi berarti yang di kutub negatif.
Pertama sekali tentu begitu arus listrik dialirkan ke suatu elektrolit, nanti elektrolitnya akan terurai menjadi ion positif dan ion negatif. Saya kembalikan ke sini. Berarti misalnya ini dicontohkan ada larutan H2SO4, berarti begitu arus listrik dialirkan ke dalam larutan H2SO4, maka H2SO4 ini akan terurai menjadi 2H plus tambah SO4 2-. Oke, seperti itu ya. Jadi itu penguraiannya. Nah, ion positif kan H plusnya ini ionnya positif, maka dia akan menuju ke kutub negatif. Kutub negatifnya mana? Ini dia kutub negatif di katoda. Berarti ion positif dari larutan elektrolit tadi akan menuju ke kutub negatif yaitu katoda. Kenapa? Ya sesuai hukum alaminya bahwa positif itu lebih tertarik ke negatif dan sebaliknya. Nah, jika kita lihat di sini ada H plus H plusnya, ini dia maksud dari penjelasan ini tadi. Jadi H plusnya yang menuju ke katoda. SO4 2-nya kemana? Berarti karena dia muatannya negatif, maka dia akan menuju ke anoda karena anodanya bermuatan positif. Nah, jika dia berupa larutan, maka nanti akan ada persaingan antara ion-ion dari larutan elektrolit dengan ion-ion dari air. Kenapa? Karena larutan kan dia disebut larutan. Larutan itu kan berarti mengandung air. Maka nanti siapa yang akan lebih mudah mengalami reduksi di katoda? Apakah air atau H+? Siapa yang akan lebih mudah mengalami oksidasi di anoda? H2O atau SO4 2-. Nah, untuk mengetahui siapa yang lebih mudah mengalami oksidasi atau reduksi, patokannya adalah deret volta yang sebelumnya sudah kita pelajari. Oke, untuk lebih terukur dan lebih terarah, kita sudah buatkan pedomannya. Pedoman ini digunakan untuk memudahkan anak-anak semuanya dalam menentukan reaksi baik di katoda maupun di anoda. Nah, ini dia. Sekarang kita perhatikan bersama reaksi yang akan terjadi di katoda. Maka ini nanti harus dipahami yuk. Untuk larutan ya. Jadi untuk reaksi untuk zat elektrolit nanti ada dua jenis, ada yang berupa larutan, ada yang berupa lelehan. Bisa dia berupa lelehan atau leburan. Loh, apa bedanya lelehan atau leburan dengan larutan? Jadi kalau larutan itu berarti ada keterlibatan air sehingga zat terlarut itu nanti menjadi cair. Contoh, garam dimasukkan dalam air, maka berarti menjadi larutan garam. Nah, lelehan itu sendiri gimana? Lelehan atau leburan itu berarti dia zat terlarutnya nanti itu mencair tanpa bantuan air. Contohnya garam kita letakkan di atas meja di udara terbuka, maka kalau kita biarkan lama-kelamaan dia juga akan mencair. Nah, mencairnya tanpa bantuan air. Jadi apapun zat terlarut kalau dia mencair tanpa bantuan air, maka disebut lelehan atau leburan. Oke, itu ya bedanya larutan sama lelehan. Nah, sekarang yang mau kita bicarakan adalah pertama untuk reaksi di katoda, kembali ke sini. Nah, Bapak mulai dulu dari lelehan deh biar enak, karena paling praktis lelehan ini. Kalau nanti elektrolit kita berupa lelehan atau leburan, maka reaksi di katoda otomatis yang Bapak lingkarin merah. Berarti Ln plus polanya ditambah N elektron menjadi L. Contoh misalnya kita punya Ca. Ca itu kan Ca2 plus ya, golongan 2A. Maka Ca2 plus tambah, kan N itu pangkat, berarti otomatis 2 elektron menjadi Ca. Itu contoh reaksinya. Pola ini ya, ini contohnya. Oke. Nah, sekarang gimana kalau dia berupa larutan? Jika dia berupa larutan, maka kita harus melihat kation kita. Kation kita itu nanti siapa? Jika kationnya adalah H+, nih lihat H+, maka reaksinya ini. Jadi sudah ada reaksinya, tinggal kita hafalin 2H+ tambah 2 elektron menjadi H2. Oke. Jika logam-logamnya ternyata berasal dari golongan 1A, 2A atau 3A. Dan tambah ya ALMN golongan 3A ya, tambahannya adalah MN. Golongan 1A siapa aja? Berarti ada, nanti kita lihat lagi tabel periodik, ada Li, Na, K, Rb, Cs. Golongan 2A berarti ada Be, Mg, Ca, Sr gitu ya. Golongan 3A berarti ada Bal, Ga, In gitu ya. Tambahannya adalah Mn. Ada Mn di sini ya.
Maka kalau nanti kita ketemu logam-logam ini, aduh, Mn, kalau ketemu logam-logam ini dari 1A atau 2A atau Al atau Mn nanti, maka yang bereaksi adalah air, yaitu 2H2O tambah 2 elektron menjadi H2 tambah 2 OH-. Ini yang pertama, ini yang kedua. Yang ketiga, kalau logamnya bukan dari golongan 1A, 2A, atau ALMN, golongan 3A dengan Mn ya. Kalau bukan ini, nggak termasuk di kelompok kedua, maka otomatis polanya sama kayak lelehan. Oke, ini dia. Polanya sama kayak lelehan. Berarti polanya Ln plus tambah N elektron menjadi L. Jadi kalau lelehan hanya punya satu aturan, kalau larutan berarti punya 3 ketentuan. Maka nanti lihat cek logam nanti kation kita masuk yang mana. Masuk kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3. Oke. Nanti kita lihat ke contoh soal ya. Sekarang gimana kalau dia reaksi di anoda? Nah, kalau reaksi di anoda, maka yang pertama kali kita lihat adalah elektroda yang digunakan. Maka lihat elektrodanya. Nah, elektroda itu ternyata nanti dibagi dua. Ada yang tergolong inert atau sukar bereaksi, dan ada yang tergolong tidak inert. Berarti yang mudah bereaksi. Tidak bereaksi. Tidak inert, maaf. Tidak inert. Nah, yang inert ini siapa aja? Yang inert itu cuman ada platina, karbon, sama AU. Sebagian ada menyebutkan AU juga masuk ya, emas, platina, karbon, sama AU. Berarti selain itu, selain 3 ini, dia tergolong tidak inert. Nah, sekarang kita lihat nanti jadi yang dihafal cukup yang 3 ini, PT, CAO. Oke, jika ternyata elektroda yang di anoda itu elektroda yang digunakan adalah inert, grafit, karbon tadi, atau platina, atau AU, maka reaksinya memenuhi 3 ketentuan. Ada 1, 2, 3. Nah, lumayan ya, susah nih. Ketentuan pertama, kalau ternyata anionnya adalah OH-. Kalau anionnya OH-, otomatis ini reaksinya. Oke, jadi sudah dibuatkan loh reaksinya. 4 OH- menjadi 2O2 tambah 2H2 tambah 4 elektron. Kalau ternyata anion kita nanti adalah masuk ke kelompok 2, yaitu dari halogen, Cl, Bri. Jadi X ini pengganti dari unsur Cl, Bri. Maka reaksinya berpola 2X- menjadi X2 tambah 2 elektron. Berarti misalnya kita punya 2 Cl-, berarti jadinya adalah Cl2 tambah 2 elektron. Itu contohnya. Oke, ketentuan ketiga, jika ternyata anion kita nanti itu berasal dari sisa asam oksi dengan pola RONX- gitu ya, maka yang bereaksi bukan dia, tetapi yang bereaksi adalah air. Contohnya apa? Misalnya contohnya adalah SO4 2-, CO3 2-, NO3- gitu ya. Apalagi PO4 3-, tambahannya adalah F-. Oke. Kalau ketemu unsur ion kation anionnya adalah ini, maka yang bereaksi adalah air. Oke, seperti itu ketentuan reaksi baik di katoda ataupun anoda. Nah, sekarang bagaimana jika tadi kan anodanya lihat elektroda. Kalau elektrodanya ternyata bukan PTC atau AU, gampang sekali. Maka otomatis reaksinya hanya satu ketentuan. Elektrodanya tadi itu berubah menjadi ion. L menjadi Ln plus tambah N elektron. Selesai. Kalau elektrodanya bukan inert atau tidak inert. Oke. Itu dia ketentuannya. Silakan dipindahkan ke buku catatannya. Sekarang kita lihat ke contoh soal. Bapak sudah siapkan contoh soal. Mana ini ya contoh soalnya ya. Oke, ini dia contoh soal kita. Tuliskan reaksi di katoda dan anoda pada elektrolisis larutan di bawah ini. Yang pertama adalah leburan CaCl2. Oke, ada 4 soal. Satu persatu akan coba Bapak bantu menyelesaikannya. Kita mulai dari soal nomor 1. Soal nomor 1 itu adalah leburan CaCl2. Elektrodanya kalau tidak dikasih tahu berarti pakai inert ya. Elektrodanya inert. CaCl2. Oke, maka cara menyelesaikannya selalu mulai dari membuat reaksi ionisasinya. Berarti CaCl2
diuraikan. Nah, CaCl2 kalau terurai jadi apa? Ca itu kan golongan 2A. Berarti Ca2 plus tambah Cl min 2Cl min. Karena Cl golongan 7 ya. Oke, ini reaksinya, dan nanti mungkin ada banyak di antara kamu yang kesulitan membuat reaksi ion ini, padahal dari kelas 10 kita sering belajar menguraikan senyawa ya. Kalau sudah, langkah berikutnya berarti tinggal kita tentukan reaksi apa yang terjadi di katoda dan nanti reaksi di anoda. Oke. Ingat, anoda itu berarti nanti yang kutub positif. Kalau katoda tadi berarti kutubnya negatif. Ingat. Nah, sekarang ion kita ini kan, ini ada ion positif, ada ion negatif. Berarti ion positif kita ini akan menuju ke mana? Menuju ke katoda. Berarti ini akan bereaksi di katoda, ini akan bereaksi di anoda. Oke, K itu katoda, A itu anoda. Kenapa? Karena dia ion positif akan menuju ke negatif. Cl- karena negatif akan menuju ke anoda. Nah, kalau dia leburan, maka ketentuannya tadi kan kalau sudah dicatat berarti bisa lihat catatannya. Kalau leburan itu sangat mudah sekali ya. Berarti tinggal kita lihat katoda kation kita siapa? Ca. Ya sudah, berarti langsunglah reaksinya menjadi Ca2 plus tambah 2 elektron menjadi Ca. Oke, polanya ada di atas tadi. Ini dia kalau lelehan nih, ini lelehan. Oke. Jadi otomatis cuma ada satu rumus. Satu ketentuan. Nah, sekarang di anoda. Anoda karena yang digunakan, jadi kalau anoda yang dilihat bukan leburannya, tapi yang dilihat adalah elektroda yang digunakan. Jika elektroda yang digunakan adalah Cl, elektroda yang digunakan berarti inert ya. Elektrodanya inert, berarti Cl otomatis bereaksi. Berarti menjadi 2Cl min menjadi Cl2 tambah 2 elektron. Dah, cukup sampai di sini nggak apa-apa, berarti reaksinya sudah selesai. Oke, selesai seperti itu. Gampang kan? Sekarang kita lihat ke contoh yang kedua. Larutan NaCl dengan elektroda C. Berarti ini soal nomor 2. Larutan NaCl. Berarti selalu kita mulai dari buat reaksi. Berarti NaCl terurai menjadi Na plus tambah Cl min. Oke, kita tandain berarti yang positif ini akan bereaksi di katoda, yang negatif akan bereaksi di anoda. Oke, untuk katoda berarti yang perlu kita lihat elektrolit kita ini larutan atau leburan. Ternyata kan larutan. Nah, kalau dia larutan, nah kita lihat, kita cek masuk ke kelompok mana? Na kita cek dulu sini. Kalau ada sudah catatan berarti lihat catatannya. Nah, mana tadi? Ini dia ya. Nah, karena dia larutan berarti ada 3 ketentuan. Apakah ketentuan 1 H plus? Bukan ya. Tadi kation kita adalah Na. Na masuk ke kelompok mana? Kelompok 2. Karena Na itu golongan 1. Karena golongan 1, maka yang bereaksi adalah air, bukan Na. Maka reaksinya menjadi 2H2O tambah 2 elektron menjadi 2OH min tambah H2. Jadi kalau Na-nya ini karena berasal dari 1A, golongan 1A, maka yang bereaksi adalah air. Itu alasannya. Oke. Sekarang di anoda. Anoda yang perlu kita lihat adalah elektrodanya. Oh, elektrodanya C tadi kan karbon, berarti inert. Kalau inert berarti kita lihat anionnya Cl. Cl bukan kelompok OH- ataupun kelompok sisa asam oksi yang SO4, NO2, NO3. Berarti otomatis yang bereaksi juga Cl. Berarti 2Cl- polanya menjadi Cl2 tambah 2 elektron. Saran Bapak sebelum melihat contoh soal ini, ketentuan tadi itu pindahkan dulu ke buku catatannya biar gampang melihat ya. Bapak nggak lagi ke atas-atas lagi, nggak lihat ke aturan atas lagi. Sekarang Bapak mau ambil yang nomor 3, larutan CuSO4. Bapak kerjakan di sini saja.
Berarti nomor 3 sekarang larutan CuSO4. CuSO4 dengan elektroda PT, lagi-lagi inert ya. Inert. Berarti di sini kita uraikan dulu CuSO4-nya menjadi Cu2 plus tambah SO4 2-. Oke. Kalau sudah, berarti kita tentuin ini berarti yang akan bereaksi di katoda, ini akan bereaksi di anoda. Karena reaksi kita adalah larutan, maka untuk di katoda yang perlu kita lihat adalah siapa kation kita. Oh, Cu. Kation kita Cu nih. Kalau Cu kan bukan golongan 1 2 ya, maka otomatis dialah yang bereaksi. Berarti Cu2 plus tambah 2 elektron menjadi Cu. Endapan ini ya, endapan. Sekarang kita lihat tadi elektroda yang digunakan untuk anoda. Di anoda kan yang kita lihat adalah elektroda. Elektrodanya inert tuh pakai PT. Berarti ya sudah. Yang kita lihat adalah SO4. Nah, SO4 kationnya anionnya. Karena SO4 itu adalah sisa asam oksi, maka yang bereaksi adalah air. Berarti 2H2O menjadi 4H+ tambah 4 elektron tambah O2. Ini plus ya, 4H plus 4H plus tambah 4 elektron tambah O2. Oke, seperti itu reaksinya. Mudah-mudahan bisa mengikuti. Contoh keempat, AuBr3 dengan AuBr3 dengan elektroda tadi, elektrodanya tembaga. Berarti Cu elektrodanya. Elektrodanya Cu. Cu bukan inert. Nah, berarti ini nanti akan kita lihat bersama AuBr3. Selalu mulai dulu dengan membuat reaksinya. Berarti AuBr3 kita uraikan menjadi, berarti AU-nya 3 plus ya kan? AU3 plus tambah 3 Br-. Oke, sekarang kita akan lihat reaksi di katoda. Berarti ini nanti bereaksi di katoda, ini bereaksi di anoda. Katoda kita adalah AU. Kan dia larutan nih. Kalau larutan berarti cek. Aduh, maaf. Berarti AU bukan golongan 1 2 ya. Kalau bukan berarti kita reaksikanlah AU tadi. AU3 plus tambah 3 elektron. Jadi ngikut tuh. Kalau pangkatnya 3, elektronnya 3. Menjadi AU. Oke. Sekarang di anoda. Anoda selalu lihat elektrodanya dulu. Elektrodanya Cu. Cu ini bukan inert. Ya sudah, kalau dia elektrodanya tidak inert, otomatis Cu-nya lah yang bereaksi. Jadi ini nggak perlu dilihat lagi gitu. Br-nya nggak perlu dilihat lagi. Otomatis Cu menjadi Cu2 plus tambah 2 elektron. Selesai. Seperti itu cara menentukan reaksi yang terjadi pada sel elektrolisis. Sudah berapa menit ya? Wow, 23 menit. Sudah lama nih, tapi Bapak yakin mungkin masih ada yang belum paham ya, bisa diulang-ulang materi ini. Sekarang Bapak ambilkan satu contoh nih, satu contoh yang mana yang mau dicoba. Ada 3 soal. Yang paling panjang mungkin ya, paling panjang nomor 3 mungkin kita lihat. Tuliskan elektrolisis larutan AgNO3 dengan elektroda pada katoda adalah besi, anodanya adalah platina. Wah, beda-beda nih elektroda yang digunakan. Nggak masalah. Maka cara menyelesaikannya selalu mulai dari reaksi. Oke, AgNO3 berarti kalau kita uraikan menjadi Ag plus tambah NO3-. Oke, berarti ini akan bereaksi di katoda, ini akan bereaksi di anoda. Oke, karena larutan yang digunakan larutan, berarti otomatis kita untuk reaksi di katoda lihat siapa kationnya. Ternyata kan kationnya adalah Ag+, bukan golongan 1 2 atau ALMN. Berarti dia yang bereaksi. Berarti Ag+ tambah 1 elektron menjadi Ag. Kemudian
Untuk di anoda yang kita lihat adalah elektrodanya. Nah, tadi elektrodanya apa yang digunakan waktu di anoda? Ternyata yang digunakan platina. Wah, platina itu inert. Ya sudah, kalau inert berarti NO3-nya yang dilihat, gitu ya. Nah, NO3 ini adalah sisa asam oksi, berarti yang bereaksi adalah air. Berarti 2H2O menjadi 4H+ tambah 4 elektron tambah O2. Oke, seperti itu cara menentukan reaksi baik di katoda ataupun di anoda. Hafal-hafal lagi ketentuan reaksi di katoda dan anodanya supaya ketika mengerjakan soal kamu tidak kesulitan. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang untuk tugas di rumah, kerjakan 4 soal ini ya. Ini dia. Semuanya pakai inert. Wah, enak sekali. Inert yang digunakan. Elektrodanya karbon. Ada H2SO4, ada Na2SO4, MnCl2, CrCl3. Semuanya larutan. Oke, itu 4 soal yang mesti diselesaikan. Bapak yakin kamu bisa mengerjakan. Yang penting tonton video ini dan pahami dengan baik langkah-langkah baik reaksi di katoda ataupun di anoda. Sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.